Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Anissa Eka Wulandari, Raffi Santosa, dan Retno Setioningsi. Di sini kami akan membahas transport layer dan struktur pemrograman pada layer aplikasi. Transport layer, overview. Yang pertama transport layer. Kedua definisi dan sejarah. Ketiga arsitektur. Keempat cara kerja. Yang terakhir kelebihan dan kekurangan. Definisi dan sejarah. Transport layer merupakan lapisan keempat dalam model OSI yang memiliki peran penting dalam memastikan pengiriman data secara end-to-end antara perangkat pengirim dan penerima. Lapisan ini bertanggung jawab atas segmentasi data, kontrol kesalahan, serta pengendalian aliran data untuk memastikan komunikasi berjalan lancar. Protokol utama yang digunakan adalah TCP, yang menawarkan keandalan melalui koneksi, dan UDP, yang lebih cepat namun tanpa koneksi. Konsep transport layer diperkenalkan pada tahun 1984 bersamaan dengan model OSI, sedangkan protokol TCP/IP yang menjadi fondasinya telah populer sejak tahun 1970-an, terutama dalam mendukung komunikasi jaringan yang berkembang pesat pada masa itu. Wow! Arsitektur, komponen utama. Header pada transport layer adalah bagian penting yang ditambahkan ke setiap segmen data untuk mengelola komunikasi jaringan. Header ini berisi informasi seperti source port untuk mengidentifikasi aplikasi pengirim, destination port untuk aplikasi penerima, sequence number untuk menjaga urutan data, dan checksum yang berfungsi mendeteksi kesalahan pada segmen data. Komponen-komponen ini memastikan data dapat dikirim dan diterima dengan benar. Alur kerja arsitektur. Transport layer bekerja dengan mengemas data yang diterima dari lapisan atas, seperti session layer atau aplikasi, menjadi segmen data. Setiap segmen diberi header yang mengandung informasi penting, seperti port sumber dan tujuan, pengurutan data, serta kontrol kesalahan, untuk memastikan komunikasi berjalan lancar. Setelah proses ini selesai, segmen tersebut diteruskan ke network layer, yang bertugas mengirimkan data ke perangkat tujuan melalui jaringan. Ada 7 layer pada OSI. Yang pertama physical, yang kedua data link, yang ketiga network, yang keempat transport, yang kelima session, yang keenam presentation, dan yang terakhir application. Protokol utama, TCP, Transmission Control Panel, protokol berbasis koneksi yang handal, menggunakan mekanisme pengakuan, acknowledgement, dan retransmisi untuk memastikan data diterima dengan benar. Cocok untuk aplikasi yang membutuhkan keandalan tinggi, seperti transfer file dan email, UDP, User Datagram Protocol, protokol tanpa koneksi yang lebih sederhana dan cepat, tidak memiliki mekanisme pengakuan atau retransmisi. Cocok untuk aplikasi real-time seperti streaming video dan komunikasi volume pay. Cara kerja. Transport layer bekerja dengan memulai proses segmentasi, yaitu membagi data yang diterima dari aplikasi menjadi segmen-segmen kecil untuk memudahkan pengiriman melalui jaringan. Setiap segmen ini diberi header yang berisi informasi penting, seperti port sumber dan tujuan, nomor urut segmen, serta data untuk kontrol kesalahan, yang semuanya membantu mengelola komunikasi antara pengirim dan penerima. Setelah header ditambahkan, segmen dikirimkan ke network layer untuk diteruskan melalui jaringan. Di sisi penerima, transport layer akan menyusun kembali, reassembly, segmen-segmen tersebut menjadi data utuh yang dapat diproses oleh aplikasi tujuan. Proses ini memastikan data dikirim dengan benar dan sesuai urutan. Kelebihan dan kekurangan. Transport layer memiliki sejumlah kelebihan. Salah satunya adalah kemampuannya mendukung pengiriman data secara end-to-end, memastikan data dikirim dan diterima dengan benar oleh perangkat tujuan. Protokol TCP yang digunakan menawarkan keandalan tinggi melalui mekanisme koneksi, pengakuan, dan kontrol kesalahan, menjadikannya ideal untuk aplikasi yang membutuhkan integritas data. Namun, lapisan ini juga memiliki kekurangan, seperti overhead yang tinggi pada TCP, karena proses pengelolaan data yang kompleks membutuhkan lebih banyak sumber daya. Di sisi lain, meskipun protokol UDP lebih cepat dan sederhana, ia tidak menjamin keandalan pengiriman data, sehingga kurang cocok untuk aplikasi yang membutuhkan akurasi tinggi. Application layer.
Yang pertama, application layer. Yang kedua, definisi dan sejarah. Yang ketiga, arsitektur. Yang keempat, cara kerja. Yang kelima, kelebihan dan kekurangan. Definisi dan sejarah. Layer aplikasi merupakan lapisan tertinggi dalam model OSI yang berfungsi sebagai antarmuka langsung antara pengguna dan layanan jaringan. Lapisan ini memungkinkan aplikasi untuk mengakses berbagai layanan jaringan melalui protokol-protokol utama seperti HTTP, yang digunakan untuk komunikasi web, FTP untuk transfer file, dan SMTP untuk pengiriman email. Sejarahnya berakar pada ARPANET di tahun 1960-an, yang menjadi pelopor dalam pengembangan jaringan komputer. Seiring waktu, protokol pada lapisan ini terus berkembang, dimulai dari FTP pada tahun 1971 untuk transfer file secara langsung, hingga HTTP yang diperkenalkan pada 1990-an dan menjadi standar utama dalam komunikasi web modern. Lapisan ini menjadi inti dari interaksi pengguna dengan teknologi jaringan. Arsitektur. Komponen utama layar aplikasi terdiri dari berbagai komponen seperti protokol komunikasi, contoh HTTP, FTP, SMTP, yang bertanggung jawab atas pertukaran data antar aplikasi, serta API, REST, SOAP, yang memungkinkan aplikasi untuk saling terhubung dan berbagi fungsi. Komponen-komponen ini bekerja bersama untuk memberikan layanan jaringan kepada pengguna melalui aplikasi. Alur kerja arsitektur. Alur kerja layar aplikasi dimulai dengan permintaan dari pengguna yang diteruskan melalui aplikasi. Lapisan ini memanfaatkan protokol komunikasi untuk mengelola data, termasuk penerjemahan nama domain menjadi alamat IP, DNS, atau pengambilan data web, HTTP. Setelah data diproses, hasilnya dikirimkan kembali ke aplikasi untuk ditampilkan kepada pengguna. Protokol komunikasi. HTTP, Hypertext Transfer Protocol, digunakan untuk mengatur komunikasi antara klien, browser, dan server web. Memungkinkan pengiriman dan penerimaan halaman web, termasuk teks, gambar, dan video. Berfungsi sebagai protokol dasar dalam akses internet modern. DNS, Domain Name System, sistem yang menerjemahkan nama domain, seperti www.example.com menjadi alamat IP, misalnya 192.168.1.1. Mempermudah pengguna dalam mengakses layanan online tanpa perlu mengingat alamat IP. Berperan sebagai buku telepon, internet untuk menghubungkan nama domain ke server terkait. Cara kerja. Cara kerja layar aplikasi dimulai dengan aplikasi yang mengirimkan permintaan data melalui protokol komunikasi tertentu, seperti HTTP untuk mengakses halaman web, FTP untuk transfer file, atau SMTP untuk mengirim email. Permintaan ini diterjemahkan oleh protokol sesuai dengan kebutuhan jaringan, misalnya dengan mengonversi nama domain menjadi alamat IP melalui DNS atau mengatur format data agar dapat dikirim melalui jaringan. Setelah data diterima oleh server, informasi yang diminta diproses dan dikirimkan kembali ke aplikasi pengguna. Proses ini memastikan data dapat diakses, diinterpretasikan, dan digunakan sesuai dengan kebutuhan pengguna, kelebihan dan kekurangan. Layar aplikasi memiliki kelebihan seperti dukungan API yang fleksibel dan mudah diakses, memungkinkan integrasi antar aplikasi dengan mudah. Selain itu, lapisan ini mendukung interoperabilitas, sehingga aplikasi dari berbagai platform dapat saling berkomunikasi tanpa hambatan. Namun, terdapat beberapa kekurangan, seperti kerentanan terhadap ancaman keamanan, terutama dalam protokol yang kurang aman, serta ketergantungan yang tinggi pada implementasi perangkat lunak yang dapat memengaruhi kinerja dan stabilitas layanan jaringan. Kesimpulan, transport layer dan layar aplikasi adalah dua lapisan penting dalam model OSI yang saling melengkapi. Transport layer memastikan pengiriman data yang andal dan efisien melalui pengelolaan koneksi, kontrol kesalahan, dan segmentasi data. Sementara itu, layar aplikasi berperan sebagai antarmuka antara pengguna dan layanan jaringan, menyediakan protokol yang memungkinkan interaksi langsung dengan aplikasi. Keduanya bekerja bersama untuk memastikan data dapat dikirim, diterima,
dan dimanfaatkan dengan optimal sesuai kebutuhan pengguna. Sekian dari kelompok kami. Kami minta maaf jika masih banyak kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum.